berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God's lover ya kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang kita boleh bersama-sama kembali dalam acara Raise and God. Malam hari ini kita akan kembali menikmati hadirat Tuhan setelah sepanjang hari kita berjerih lelah dengan berbagai aktivitas dan pekerjaan kita. Mungkin saat ini kita dalam keadaan letih, dalam keadaan berbeban berat dan capek secara fisik. Tetapi mari kita hampiri tata kasih karunia Tuhan. Karena kita percaya dalam hadirat Tuhan ada ketenangan, ada damai sejahtera, dan ada kelegaan. Karena Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita hampiri Dia dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena malam hari ini kami boleh kembali menghampiri tata kasih karunia-Mu. Terima kasih anugerah-Mu luar biasa. Kami boleh melewati semua aktivitas kami sepanjang hari ini tanpa pernah ditinggalkan Tuhan. Ada penyertaan, ada kekuatan dan berkat Tuhan. Saat ini kami membawa semua beban berat, semua pergumulan yang masih kami harus tanggung kepadamu Tuhan, karena kami percaya bahwa dalam hadirat Tuhan ada kelegaan, dalam hadirat Tuhan kami menemukan damai sejahtera yang sejati. Kami juga ingin memberikan korban syukur yang terbaik kepadamu, karena Engkau layak menerima pengagungan, pujian dan penyembahan yang terbaik dari hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kau mulia, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami datang Tuhan, kami memerlukan Engkau hadir melawat setiap kami, sebab Engkau Allah sumber kekuatan kami. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku,
sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, pertolongan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Bapa, selalu tepat pada waktunya, tak pernah terlambat untuk menolong kami Tuhan. Yesus, Kau sumber segalanya. Yesus, kekuatan dalam hidup kami, sebab Kau Allah yang mulia, Allah yang ajaib. Kau mulia, Kau Tuhan yang benar. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus, Kau segalanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Puji Tuhan, tidak ada waktu yang terindah, terbaik dalam hidup ini ketika kita boleh menghampiri Tuhan bersama-sama dan berjalan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti selalu diperhadapkan dengan situasi sulit atau masalah. Itu pasti setiap orang pernah mengalami dan akan mengalami lagi, karena kita tinggal dalam dunia yang rusak, dunia yang berdosa, dan situasi yang tidak selalu bisa kita kendalikan, sehingga ada banyak pergumulan. Nah, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tantangan yang besar, ada orang mensikapinya dengan sikap yang positif, tetapi ada yang negatif, ada yang optimis, tetapi ada juga yang pesimis. Bahkan ada yang akhirnya menyerah, kalah sebelum dia menyelesaikannya. Bagaimana mensikapi permasalahan-permasalahan yang besar itu akan menentukan bagaimana perjalanan kita ke depan. Sebelum kita lihat kebenaran firman Tuhan tentang hal ini, saya beri kesempatan bagi yang mau sharing tentang pergumulan-pergumulan seperti itu. Iya Pak, saya pernah mendengar ya satu berita itu di mana seorang ibu yang dia mengalami perjalanan hidup yang sungguh membuat dia itu seperti Bapak bilang dia putus asa karena suaminya meninggal di saat mereka kehidupannya lumayan baik dan anak-anaknya juga baik, tapi karena tidak ada lagi tulang punggung yang bisa menyantuni hidup dia sehingga hutang banyak dan akhirnya dia itu terlilit hutang dan dia nggak berdaya karena dia berusaha untuk bekerja pun tidak pernah bisa menerima pekerjaan itu Pak. Jadi akhirnya hutang yang bertambah membuat dia putus asa, sementara untuk makan anak-anaknya juga enggak. Jadi dia bunuh diri Pak. Dan akhirnya sampai bunuh diri, saking putus asanya. Sampai tapi dia duluan, dia kasih anak-anaknya duluan yang
Waktu itu dia minum serangga, ya obat serangga gitu Pak. Terakhir dia itu Pak. Jadi Oh, dia bunuh diri dan anaknya akhirnya juga iya. ikut gitu ya, karena dia paksa pasti ya. Ini sangat tragis sekali ya, itu berarti memang situasinya sangat berat sekali. Kalau kita bicara tentang pergumulan yang begitu berat yang membuat umat Tuhan akhirnya menjadi begitu ketakutan, kita ingat kisahnya Daud dan Goliat. Kita sangat senang mendengarnya dan kita suka menceritakannya kepada anak-anak kita. Itu kisah yang sangat menarik tetapi penuh dengan makna kebenaran iman yang kita bisa pelajari. Kalau kita ingat kisah Daud dan Goliat itu dicatat di 1 Samuel pasal 17 ya. Itu menjadi kisah yang sangat inspiratif sekali, sekaligus memberi pencerahan rohani yang luar biasa bagaimana mengatasi raksasa masalah kehidupan yang begitu menakutkan, begitu mencemaskan. Bahkan kalau kita baca di sana kan Raja Saul dan bala tentaranya pun gemetar tuh karena mendengar suara Goliat sang raksasa yang begitu menggelegar dan kata-kata penghinaan sebenarnya pelecehan, tetapi mereka tidak ada yang berani untuk menghadapi Goliat ini. Berarti kan bicara masalahnya begitu besar sehingga untuk memikirkannya aja sudah gemetar, ketakutan, tetapi tidak berani menghadapinya sehingga mereka hanya takut gemetar saja dan masalahnya nggak selesai-selesai karena begitu besar masalah yang dihadapi ya. Jadi prinsip iman apa saja Pak yang dapat kita peroleh dari kisah Daud dan Goliat? Ada beberapa kalau kita pelajari di pasal 17 ya, 1 Samuel 17 itu Bapak Ibu di rumah bisa membaca secara pribadi ya karena itu cukup panjang ceritanya tapi menarik kalau dipelajari. Saya hanya akan sampaikan beberapa prinsip iman yang kita bisa ambil dari kisah itu supaya kita tidak menjadi seperti umat Israel yang hanya takut gemetar tetapi tidak berani menghadapi musuh yang begitu besar yang kita hadapi. Sepertinya kita tidak punya Tuhan, sepertinya kita harus menghadapi semuanya sendirian. Yang pertama, mengapa akhirnya Daud yang kecil berani menghadapi Goliat, seorang raksasa yang begitu menakutkan Raja Saul dan prajurit-prajurit yang gagah berani itu. Yang pertama, Daud itu memiliki orientasi hidup itu tidak hanya ke dalam, tetapi orientasi hidupnya keluar. Dia tidak hanya berpikir tentang bagaimana diriku, apa yang aku dapat, tidak. Tetapi dia berpikir bagaimana hidupku itu bermanfaat, berguna, jadi berkat bagi orang lain. Ada kepedulian terhadap orang-orang di sekitarnya. Kalau kita baca ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Daud heran, kenapa tidak ada satu orang Israel pun yang berani menghadapi Goliat, padahal Goliat ini tidak hanya suaranya sifatnya menakut-nakuti, tetapi juga menghina, mengolok-olok umat Tuhan. Mengapa tidak ada satu orang pun yang berani menghadapinya? Ternyata sebagian orang, termasuk Raja Saul yang seorang raja yang gagah itu pun hanya memikirkan keselamatannya sendiri. Hanya memikirkan keamanannya sendiri. Jadi kalau ini musuhnya sangat besar, bagaimana caranya saya tetap aman, tidak harus menghadapinya. Sebab kalau saya menghadapinya mungkin mati saya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Daud jadi contoh, teladan bagi kita. Kalau orientasi orang itu hanya memikirkan diri sendiri, mencari rasa aman bagi diri sendiri, biasanya kalau ada masalah, dia akan berdiam diri, kalau bisa biar orang lain yang menyelesaikan. Jadi kalau ada yang hancur biar orang lain, tetapi aku tetap aman. Kalau orang lain itu berhasil, berarti aku lebih aman lagi. Tetapi kalau orang lain ternyata gagal, aku tetap selamat. Daud
tidak berpikir seperti itu. Dia berpikir bagaimana umat Israel tidak dicemooh lagi. Bagaimana umat Israel bisa terbebas dari musuh yang begitu memperolok-olok, menghina, membuat ketakutan semua orang. Yang dia pikirkan bagaimana aku hadir sebagai penyelesai masalah. Semangat iman orang-orang percaya dalam Yesus Kristus harusnya berpikirnya seperti itu. Kehadiranku itu sebagai bagian dari solusi Tuhan untuk masalah yang ada di sekitarku. Ada banyak orang akhirnya kalah, putus asa karena berpikir hanya kok berat ya. Aku tambah berat ini, aku tambah kecapean, berpikirnya hanya diri sendiri. Apalagi kalau berpikirnya saya dapat manfaat apa, saya dapat keuntungan apa. Kalau orang hanya berpikir dapat manfaat apa, dapat keuntungan apa, apakah saya aman, apakah saya selamat, maka berpikirnya pasti egois. Kasih itu kekuatan yang dahsyat sekali untuk berani menghadapi sesuatu yang menakutkan sekaligus. Tuhan Yesus adalah teladan terbaik kita. Amin. Karena kasihnya, dia tahu bahwa perjalanannya setelah di Taman Getsemani itu menakutkan sekali. Bahkan ketika berdoa, kehancuran hati dan ketakutan luar biasa sebagai manusia, itu kan tetesan keringatnya itu bercampur dengan darah. Itu tekanan yang luar biasa sekali. Tetapi Yesus akhirnya berkata, kalau kehendakmu yang jadi Bapa. Dia tahu bahwa dia ada di dunia ini. Untuk apa? Untuk sebuah misi penyelamatan. Coba kalau Yesus hanya berkata, cawan ini terlalu berat bagiku Bapa. Lalukan, hanya stop di situ. Kita semua binasa. Tetapi karena yang dalam hatinya dipenuhi dengan kasih yang begitu sempurna, yang dia pikirkan, aku datang untuk menyelesaikan masalah manusia yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Masalah manusia yang aku kasihi yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Yaitu kebebasan dari dosa-dosanya. Saudara-saudara, di mana hatimu ada kasih, saudara akan hadir sebagai penyelesai masalah. Bukan pembuat masalah atau penambah masalah. Prinsip iman yang sangat penting. Kalau orang Kristen, di mana saja dia hadir berpikirnya, aku adalah bagian dari solusi Tuhan untuk masalah yang terjadi dalam keluargaku, dalam komunitasku, dalam gerejaku. Di tempat di mana Tuhan taruh aku bekerja, maka orang Kristen akan menjadikan imannya kekuatan yang besar untuk mengalahkan masalah. Amin. Dan yang kedua, Daud memberdayakan apa yang ia miliki. Kalau kita baca ayat 34 dan 36. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat ini, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Daud orang desa, Daud badannya kecil, Daud tidak segagah para prajurit Raja Saul. Daud pekerja kasar saja, karena dia pekerjaannya menjaga kawanan domba, itu pekerjaan kasar, pekerjaan orang desa. Daud secara performan ini tidak akan memenuhi syarat untuk berperang. Jadi lemah, kecil badannya, pengalamannya nggak cukup, tidak pernah latihan perang, tidak punya senjata. Tetapi Daud tidak terlalu risau dengan apapun itu. Bagi dia, apa yang ada di tangannya? Ia memberdayakan yang ia miliki. Dia punya pengalaman sebagai gembala, bagaimana melindungi kawanan dombanya. Beruang dan singa yang pernah ingin menerkam kawanan dombanya, dia selamatkan itu dengan alat seadanya yang dia miliki. Bukan dengan persenjataan lengkap seorang prajurit.
Dan dia tahu betul apa yang dia miliki anugerah Tuhan, makanya dia pakai. Ada banyak orang itu ketika diperhadapkan dengan masalah yang dia pikirkan, aku nggak punya modal, aku nggak kuat, aku lemah, aku nggak pinter, aku nggak punya teman. Yang dia pikirkan justru yang tidak dia punya. Makanya ketika masalah yang besar, raksasa masalah kehidupan itu datang, justru dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, dan akhirnya begitu luar biasanya ketakutannya, justru tidak melakukan apa-apa. Dipenjara dengan ketakutan sekian lama. Kisah seperti ini kan di Alkitab sering terjadi. Sebenarnya bukan apa yang kita nggak punya yang penting, tetapi apa yang ada di tangan kita. Apa yang kita miliki dalam hidup ini. Kalau kita ingin mengalahkan raksasa-raksasa masalah hidup kita, Tuhan sudah taruh apa di tanganmu? Tuhan sudah beri pengalaman apa kepadamu? Tuhan berikan talenta apa kepadamu? Tuhan berikan karunia apa padamu? Jangan terlalu risau dengan yang kau tidak punya. Tetapi bagaimana engkau bisa memakai yang engkau punya ini? Seperti Daud kan, dia cuma punya ketapel, punya batu-batu kerikil, dia hanya punya tongkat gembala, dia punya pengalaman sebagai gembala. Tetapi dia yakin dengan imannya bahwa apa yang dia miliki ini walaupun sederhana, tetapi ketika dia punya keberanian untuk menghadapi raksasa itu, dia bisa menang. Amin. Dia tidak mau seperti orang-orang yang kelihatannya hebat, kelihatannya gagah perkasa, tetapi terlalu mengandalkan dirinya dan hanya mencari rasa aman, tetapi tidak lakukan apa-apa. Dan yang ketiga, Daud bertindak dengan iman. Jadi dia punya apa yang dia punya itu dia sadar betul itu bukan sekedar pengalaman. Ini bukan sekedar ketapel, ini bukan sekedar kerikil. Ini bukan sekedar tongkat bagi dia. Ketika dia punya itu, Tuhan izinkan itu untuk menyelesaikan masalahnya. Tuhan izinkan itu untuk sesuatu yang membuat dia bisa berhasil, dia bisa berkemenangan dalam hidup ini. Makanya dengan apa yang dia punya, dia mulai bertindak dengan iman. Ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepadanya, pergilah Tuhan menyertai engkau. Dan itu yang dia lakukan. Kemudian Daud menghadapi raksasa Goliat dengan perlengkapan senjata yang luar biasa. Goliat sebagai prajurit, dia mengenakan baju prajurit secara lengkap. Membawa pedang, membawa persenjataan yang lengkap. Tetapi Daud menghadapinya hanya dengan tongkat, dengan ketapel saja. Makanya dia ditekan, kamu ini seperti memangnya aku anjing, memangnya aku domba, memangnya aku kambing, kamu akan usir aku. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, nama Tuhan, iman kepada Tuhan bagi Daud itu lebih penting. Amin. Apa yang dia miliki, kesederhanaannya, hal-hal yang kecil. Tetapi kalau dia melakukannya bersama dengan Tuhan, dengan keyakinan akan Tuhan yang Maha Kuasa itu, maka dia akan berhasil. Amin. Dan kalau kita baca secara lengkap, benar, dia bisa mengalahkan Goliat. Yes. Dengan hal yang sangat kecil. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya tidak tahu masalah saudara apa, pergumulan saudara apa. Mungkin di antara saudara sedang menghadapi raksasa masalah hidup yang begitu berat, yang begitu besar. Bahkan tidak ada satu orang pun yang kelihatannya bisa menolongmu. Dan membuat kita jadi cemas, kita takut, bahkan mungkin putus asa. Tetapi miliki kembali pengharapan dalam Tuhan. Amin. Apa yang masih ada di tanganmu? Apa yang masih engkau miliki? Bagaimana Tuhan memimpin dan menolongmu selama ini? Tuhan bisa pakai apa yang kau miliki. Yang sederhana, yang kecil. Tetapi ketika diberkati Tuhan, itu bisa
menyatakan kuasa Tuhan yang besar. Amin. Engkau akan bisa kalahkan raksasa itu karena Tuhan menyertaimu. Amin. Kita Amin. bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena di dalam Yesus Kristus kami semua punya kekuatan yang luar biasa, bukan karena kecerdasan kami yang tidak terbatas, bukan karena pengalaman kami yang luar biasa, bukan karena fasilitas, bukan karena hal-hal luar biasa yang kami miliki, tetapi kami percaya ketika iman kami bertindak untuk menyelesaikan masalah kami, Tuhan bisa memakai hal-hal sederhana, hal-hal yang kecil untuk bisa mengalahkan raksasa-raksasa kehidupan yang mengancam kehidupan kami. Amin. Bapa di surga, kiranya Roh Kudus memerdekakan setiap anak-anak-Mu yang saat ini terpenjara dengan ketakutannya. Mereka menyerah dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi, tidak punya kekuatan untuk melawannya, bahkan mungkin ingin menyerah kalah dengan masalahnya. Tetapi biarlah hari ini firman-Mu kembali membangkitkan pengharapan, membangkitkan iman kepada anak-anak-Mu. Mereka semua tidak mau menyerah dengan masalah sebesar apapun, karena di dalam Yesus Kristus mereka sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Tuhan berkati keluarga-keluarga yang terpuruk, para orang tua yang begitu cemas dan putus asa karena situasi keluarga yang begitu berat. Tuhan memberkati orang-orang yang juga mungkin kehilangan pengharapan lagi karena penyakit yang dideritanya terlalu besar dan kelihatannya tidak ada harapan lagi. Tuhan juga memberkati gereja-gereja yang sedang alami pergumulan yang berat. Sepertinya pelayanan tidak bisa dilakukan lagi karena tantangan selama pandemi begitu berat. Termasuk hamba-hamba Tuhan yang hampir menyerah dengan pergumulan-pergumulan pelayanannya. Kiranya Roh Kudus menjamah hati mereka. Amin. Firman-Mu hidup dan Yes, berkuasa, dalam nama membebaskan mereka Amin. dari kecemasan, dari Amin. keputusasaan, dari kelemahan-kelemahan hatinya. Biarlah mereka kembali bangkit dengan iman percayanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan jamah orang yang sakit, Tuhan jamah orang yang sedang alami keterpurukan di dalam pekerjaan secara ekonomi, yang sedang mengalami kebangkrutan, orang-orang yang putus asa karena kondisi rumah tangganya, karena kondisi pekerjaan dan dagangannya, bisnisnya sedang hancur. Kiranya semuanya Tuhan kembali bangun Amin. imannya. Dalam Terima nama kasih Yesus. Bapak. Masalah yang dihadapi bangsa dan negara kami juga sangat besar sekali Tuhan. Tetapi biarlah anugerah-Mu menolong, Amin. sehingga bangsa ini bisa menaklukkan semua pergumulan-pergumulan besar yang terjadi, yang melanda seluruh dunia ini selama pandemi berlangsung. Bangsa ini kembali bangkit dari Amin. keterpurukannya, Yes. sehingga semuanya menjadi pulih, ekonomi Yes. pulih, segala sesuatunya pulih di negeri Amin. ini, sehingga ada kesejahteraan, ada kelimpahan yang dari Amin. Tuhan. Ya. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. God's lover yang dikasih oleh Tuhan, jika saat ini Anda atau keluarga Anda sedang mengalami pergumulan berat, percaya dalam Tuhan ada kekuatan, ada pengharapan dan pertolongan. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa, saudara silahkan menulis di nomor telepon yang tercantum di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kami percaya anugerah Tuhan tersedia bagi saudara semua. Kalau saudara-saudara ingin memberikan komentar, silahkan menulis di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram ya Tuhan, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ku ingin selalu
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu.